Selamat datang di 5 Star Service. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan besar. Apakah iPhone XR masih worth it di tahun sekarang, yaitu 2025? Mungkin kalian sudah mulai berpikir, ini kan model lama. Apakah masih layak dipilih? Hari ini kita akan kupas tuntas semua aspek dari iPhone XR. Dari desain hingga performa, serta bagaimana dibandingkan dengan ponsel-ponsel terbaru di 2025. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian nonton sampai habis. Sebelum kita ke pembahasan utama, mari kita mulai dengan sedikit sejarah. iPhone XR pertama kali diluncurkan pada bulan Oktober 2018. Dan saat itu adalah model dengan harga lebih terjangkau dibandingkan iPhone XS dan XS Max. Memiliki layar 6,1 inci Liquid Retina dan dilengkapi dengan prosesor A12 Bionic serta hanya satu kamera utama. iPhone XR menjadi pilihan banyak orang yang ingin merasakan pengalaman iPhone tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Tetapi, apakah fitur-fitur itu masih relevan di 2025? Salah satu hal yang selalu dibanggakan dari iPhone XR adalah desainnya. Dengan frame aluminium, layar besar dengan bezel tipis, dan pilihan warna yang beragam, iPhone XR tetap terlihat stylish meski sudah cukup lama. Apalagi dengan pilihan warna yang cerah, ponsel ini memang tampak lebih fresh dibandingkan banyak smartphone lainnya yang cenderung mengusung desain serba monokrom. Namun, sekarang di tahun 2025 ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ukuran bezel. Jika dibandingkan dengan model terbaru seperti iPhone 15 atau Android flagship, bezel iPhone XR memang terlihat sedikit lebih tebal. Lalu, apakah kalian masih merasa relevan dengan desain seperti ini? Meski begitu, build quality iPhone XR tetap solid. Kaca belakang dan frame aluminium membuatnya terasa premium di tangan. Meski mungkin sudah kalah tipis dibandingkan dengan iPhone 15 Pro yang menggunakan material titanium. Tapi apakah desain seperti ini masih cocok dengan tren ponsel masa kini? Mari kita bahas di segmen berikutnya. Sekarang, mari kita bahas layarnya. iPhone XR hadir dengan layar 6,1 inci Liquid Retina yang meskipun tidak sepopuler OLED, tetap menawarkan kualitas tampilan yang sangat baik untuk kebanyakan orang. Warna-warna cerah, kontras yang cukup tajam, dan akurasi warna yang bagus menjadikannya pilihan yang sangat solid saat dirilis. Tapi apakah masih layak di tahun 2025 ini? Saat ini Apple sudah beralih ke layar Super Retina XDR OLED yang menawarkan kualitas gambar yang lebih tajam dan kontras yang lebih dalam. Jadi jika kalian terbiasa dengan layar OLED pada iPhone 15 atau 14, maka Liquid Retina mungkin terasa agak biasa atau kurang tajam. Namun bagi sebagian orang yang tidak terlalu mementingkan perbedaan kecil ini, layar pada iPhone XR masih cukup oke untuk menonton video, bermain game, dan aktivitas sehari-hari. Kita beralih ke salah satu hal yang paling penting, performa iPhone XR menggunakan chip A12 Bionic. Ya, meskipun sudah cukup tua di 2025, tetap menawarkan performa yang solid untuk penggunaan sehari-hari seperti media sosial, browsing, streaming, dan bahkan beberapa game berat. iPhone XR masih bisa dikendalikan, namun apakah chip A12 Bionic cukup kuat untuk aplikasi dan game yang lebih dibandingkan di tahun 2025? Jika kita bandingkan dengan iPhone yang lebih baru seperti iPhone 14 atau 15 yang menggunakan A15 atau A16, performa iPhone XR memang kalah dalam hal kecepatan dan efisien. A12 Bionic tidak dilengkapi dengan fitur-fitur terbaru seperti kemampuan ProMotion atau Neural Engine yang lebih canggih
Untuk kebanyakan pengguna yang tidak memerlukan performa ekstrim, A12 Bionic masih bisa bertahan dengan baik. Selanjutnya, mari kita bahas kamera. iPhone XR hanya dibekali dengan satu kamera belakang 12 megapiksel yang saat dirilis kualitas fotonya sudah sangat baik. Tapi bagaimana dengan hasil foto di tahun 2025? Untuk foto sehari-hari, iPhone XR masih sangat cukup bagus, apalagi untuk kondisi pencahayaan yang baik. Namun ketika kondisi cahaya rendah, kualitas foto tentu tidak bisa dibandingkan dengan model yang memiliki dua atau lebih lensa, seperti iPhone 15 Pro yang memiliki kamera utama lebih canggih dan sensor lebih besar. Di 2025, kamera dengan kemampuan Pro RAW, Night Mode, dan bahkan Telephoto Lens menjadi fitur standar di banyak ponsel flagship. Salah satu keunggulan iPhone adalah perbaruan perangkat lunaknya yang terjamin. Apple memberikan dukungan pembaruan iOS selama lebih dari 5 tahun untuk perangkat mereka, dan iPhone XR masih mendapatkan pembaruan hingga sekarang. Dengan iOS terbaru, iPhone XR masih dapat menjalankan banyak fitur seperti fitur di iOS 17 atau 18 seperti mode fokus dan beberapa fitur baru dalam aplikasi kamera. Meskipun masih dapat pembaruan, performa iPhone XR mungkin mulai terasa sedikit menurun setelah beberapa pembaruan berikutnya, terutama jika dibandingkan dengan perangkat yang lebih baru. Berbicara soal baterai, iPhone XR hadir dengan baterai yang cukup besar pada masanya, dengan daya tahan yang cukup baik untuk pengguna sehari-hari. Namun setelah beberapa tahun pemakaian, kapasitas baterai tentu saja mulai menurun. Di 2025 ini, baterai iPhone XR mungkin tidak lagi bertahan sepanjang hari seperti ketika baru pertama kali dirilis, dan mengganti baterai bisa menjadi pilihan yang cukup mahal jika kalian ingin mempertahankan daya tahan baterainya. Jadi, apakah iPhone XR masih worth it di tahun 2025 ini? Jawabannya tergantung pada kebutuhan kalian. Jika kalian mencari ponsel dengan harga terjangkau yang masih bisa menjalankan aplikasi dengan baik, memiliki desain yang solid, dan mendapatkan pembaruan perangkat lunak, iPhone XR masih layak dipertimbangkan. Namun, jika kalian menginginkan performa terbaik, kualitas kamera terbaru, atau layar dengan kontras yang lebih tajam, mungkin kalian harus mempertimbangkan model yang lebih baru. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu kalian dalam memutuskan apakah iPhone XR masih worth it untuk dibeli di tahun 2025. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.